Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Jangan sampai 3 hal ini menjadi masalah buat Anda. Hipertensi, diabetes, atau kolesterol yang tinggi. Hati-hati dengan 3 hal tadi, karena bisa jadi Anda bisa terkena komplikasi. Menakutkan sekali ya. Makanya saksikan Go Healthy karena kami punya solusinya untuk Anda. Ya. Nah, kalau misalnya Anda ingin seperti narasumber kami, datang ke studio berbagi langsung masalah kesehatan kepada para praktisi kesehatan, boleh, silahkan kami undang Anda. Tapi kirimkan dulu ya riwayat kesehatan Anda melalui alamat email di bawah ini. Oke, bersama saya ada Bang Faidon dan juga Mas Nurman. Apa kabar, Bapak-bapak ganteng? Baik, Kang Ronald. Kang Ronald gimana hari ini? Sehat dong. Sehat, bugar, dan semangat tentunya. Yes. Semoga Anda juga sehat, bugar, dan penuh semangat pemirsa. Oke. Narasumber kami kali ini adalah pasangan suami istri. Ada Pak Bowo dan juga Ibu Santi. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Ronald. Sebelum kita mulai Go Healthy-nya, saya mau menguji pemahaman Bapak dan Ibu mengenai 2 pernyataan mengenai masalah kesehatan. Pernyataan yang pertama, mata rabun bisa menjadi tanda gula darah tinggi. Benar. Benar Pak Bowo? Kalau Ibu jawabannya apa? Iya. Benar juga? Kalau menurut saya karena mungkin pengaruh gula yang tinggi mengakibatkan berkabut gitu. Bapak merasakan itu? Iya, merasakan berkabut. Yang kiri yang kanan Pak matanya Pak? Yang kiri terutama. Yang kiri yang berkabut. Iya. Gula darah Bapak tinggi berarti? Iya. Jadi jawaban dari Bapak Ibu tepat sekali ya. Jadi kalau yang namanya mata kita rabun, salah satu tanda ini dari yang namanya gula darah yang tinggi atau diabetes ya. Pembuluh di mata kita itu terdapat pembuluh darah. Pembuluh darahnya sayang sekali ini kecil-kecil pembuluh darahnya. Dia bisa rusak karena gula darah yang tinggi tadi. Nah, selain pembuluh darah yang sudah rusak ini tadi, maka yang namanya nutrisi, oksigen itu tidak bisa dihantarkan untuk menghidupi sel-sel yang ada di dalam mata kita. Selain bola matanya sudah rusak, lensa di dalam mata itu bisa menjadi keruh karena gula darah yang tinggi. Kemudian syaraf matanya pun bisa mengalami kerusakan karena gula darah yang tinggi tersebut. Jadi salah satu tanda dari yang namanya gula darah tinggi atau diabetes adalah mata yang rabun. Baik, jadi untuk pernyataan mata rabun bisa menjadi tanda gula darah yang tinggi, ini adalah pernyataan yang benar. Hati-hati. Siap. Pernyataan yang kedua Bapak Ibu, pasien diabetes cukup berpuasa untuk menjaga gula darah. Salah. Tidak cukup. Jadi harus ngapain nih Pak? Ya, harus berobat ke dokter. Pola makan juga dijaga. Iya, Apalagi? Olahraga. Apalagi? Oke, cukup segitu. Bang Faidon? Ya, jawabannya tepat ya. Bahwa ini pernyataan yang salah. Para penderita diabetes itu tidak cukup dengan berpuasa. Apalagi ketika berpuasa, katakanlah makanan untuk mengawali puasa dan mengakhiri puasanya juga adalah makanan yang meningkatkan kadar gula darah. Jadi itu yang pertama. Kedua, masalah utamanya kan gula darah itu ada di dalam pembuluh darah tapi tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi masalah utamanya ini belum diselesaikan. Nah, tadi Ibu sudah benar bahwa memang dibutuhkan bantuan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter Anda. Dan setiap pengobatan itu harus evaluasi sama dokternya apakah pengobatannya sudah tepat atau belum. Nah, kemudian bahwa gula dalam tubuh Anda itu memang harus dipakai dan bentuk pemakaiannya adalah olahraga. Olahraga itu minimal itu adalah aktivitas aerobik untuk kesehatan pembuluh darah. Dan kedua adalah latihan beban. Nah, latihan beban ini adalah latihan melatih otot tubuh ya. Kenapa? Karena di atas umur 30 tahun terjadi penurunan massa hormon yang berdampak pada penurunan massa otot. Ketika massa otot turun, kemampuan untuk membakar gula, membakar kalori, kemudian untuk pergerakan itu berkurang. Itu sebabnya kalau kemampuan pergerakan kurang berarti nanti mau jalan kan atau olahraga lagi juga nggak bisa juga. Nah, artinya orang diabetes membutuhkan olahraga untuk mendukung pola hidup sehatnya. Untuk pernyataan pasien diabetes cukup berpuasa untuk menjaga gula darah, ini adalah pernyataan yang salah ya. Jadi jawaban Bapak dan Ibu dua-duanya benar nih ya, Pak Faidon ya? Benar dong. Waduh, layak dong dikasih souvenir dong dari Go Healthy ya. Oke, silakan diterima. Alhamdulillah. Nah pemirsa, apa yang membuat Pak Bowo datang ke Go Healthy? Ya tentu saja karena beliau punya masalah kesehatan. Kini dia kisahnya. Tribowo Wijonarko sudah bertahun-tahun dirinya mengidap diabetes. Namun, gula darahnya masih sulit terkendali. Akibat diabetesnya ini,
Ia kerap kali mengeluhkan badannya mudah lemas dan mengantuk. Bowo pun sudah diperingatkan oleh dokter agar diabetesnya dikendalikan secara serius. Pasalnya, Bowo masih tidak rutin mengkonsumsi obat dan pola makannya masih cenderung kurang sehat. Walaupun sudah mulai dibatasi untuk tidak sering mengkonsumsi minuman manis. Bowo mengaku, dulu gula darahnya pernah mencapai angka 400. Saat ini, gula darahnya pun masih di sekitar 200. Ia khawatir suatu hari bisa mengalami komplikasi apabila gula darahnya tidak kunjung terkendali. Apalagi, berat badannya juga sudah turun drastis sejak mengidap diabetes. Dulu berat badan Bowo sebesar 63 kg, tapi sekarang sudah turun menjadi 52 kg. Pemirsa, apakah Anda punya masalah yang sama seperti Pak Bowo, ya? Dan secara fisik kita lihat dari foto tadi, pemirsa, dengan yang sekarang tampak jauh berbeda. Keinginan untuk ke kamar kecil juga dulu sering sekali apa ya? Setiap tengah malam. Akhirnya apa? Kualitas tidur tentu saja menjadi tidak baik, ya. Dengan gula darah yang tinggi, Pak. Apalagi Pak yang Bapak rasakan, Pak? Ya, fungsi-fungsi organ itu terutama. Seperti apa tuh, Pak? Ya, alat kelamin itu juga pengaruh juga. Jadi kepada vitalitas Iya, juga berkurang ya, Pak, ya? Iya. Apalagi, Pak? Kalau berdiri itu sering pusing gitu. Kalau berdiri lama sering pusing. Ini mohon maaf, Berdiri mata lama. yang sebelah kiri apa ya yang Ya, yang sebelah itu? kiri yang Tapi masih bisa melihat atau berkurang atau nggak ada sama sekali? masih bisa melihat, cuma tinggal 30% gitu lah. Tinggal paling. 30% Iya. lagi matanya. Paling tinggi Bapak gula pernah mencapai berapa, Pak, angkanya? Ingat nggak? 500 juga pernah itu dulu. 500. Pas 500 itu apa rasanya, Pak? Ya itu ngantuk aja sih, cuman karena mungkin masih aktif ya, jadi nggak Oh, terlalu karena aktif bekerja nggak iya, masih diabaikan, bekerja, nggak iya. dirasa-rasa, ya itu padahal yang Karena bahaya. masih aktif aja sih. Ya karena bisa dibilang Bapak masih bersyukur loh. Ya, Belum terjadi komplikasi yang lebih bahaya, stroke, Pak. Iya. Jantung, Bu, itu bisa terjadi sama pasien-pasien yang punya gula darah yang tinggi. Nah, kalau Ibu melihat perubahan apa dari Bapak yang Ibu sangat sedihkan gitu loh? Dari fisik. Fisik. Badan dari 65 jadi misalnya turun bisa 10 kiloan gitu, jadi Berat badan turun drastis Iya. gitu ya. Terus apa lagi, Bu, yang Ibu rasakan hilang dari Bapak? bawa kendaraan Kenapa? udah nggak stabil gitu. Mobil, motor? Motor. Udah Kalau nggak stabil. mobil udah nggak berani. Mobil udah nggak berani. Nggak berani. Kenapa, Pak, nggak berani, Pak? Matanya udah nggak. kabut itu jadi Matanya Karena udah nggak- matanya Matanya nggak fokus. nggak bagus itu ya. apa sinar silau terus itu aja. Kena sih. sinar silau. Jadi pada tubuh kita itu terdapat yang namanya sel tubuh kita. Nah, sel tubuh kita ini dia membutuhkan yang namanya makanan. Ya. Makanan ini dapat dari mana? Dari lemak, dari protein, dan salah satunya adalah dari gula. Gula. Nah, tapi yang jadi masalah pada penderita diabetes, metabolisme tubuhnya ini menjadi kacau. Itulah kenapa gulanya tidak bisa dipakai untuk menjadi energi. Kalau gula tidak terpakai, ujung-ujungnya apa? Dia akan menumpuk di dalam darah kita. Dia akan melewati seluruh yang ada di tubuh kita, maupun itu mata. Jadi ketika mata ini dia dilewati sama gula darah yang tinggi, gulanya tidak bisa masuk ke dalam sel-sel mata, maka ini dia bisa merusak yang namanya mata kita. Itulah kenapa pada Bapak sendiri terjadi yang namanya retinopati diabetikum. Selain itu apa? Ini yang kelihatan atau yang dirasa sama Bapak. Ada mungkin yang tidak dirasa. Kita nggak tahu, Bapak Ibu, pembuluh darah kita ini kondisinya seperti apa pada saat ini. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan apa? Kita kurangin, Pak, gulanya. Turunkan gulanya, Pak. Turunkan Harus dulu itu. gulanya. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Salah satu caranya adalah yaitu tadi, obatnya diminum nggak, Pak? Rutin, Pak? Nggak rutin kalau. Nggak obat rutin? Belum Ya. rutin. Nah, itu Harus- satu ya, harus PR ya. Kemudian olahraga. Olahraga gimana? Pak? Jarang. Kemudian apalagi nih? Makan gimana? Makan sudah diatur, Ibu? Makan, alhamdulillah sih udah. Sudah diatur. Ya. Nasi merah. Alhamdulillah. Oke. Nasi merah. Nasi merah. Belum. Belum. Baik, nanti diganti ya. Nanti diganti sama nasi Bisa. merah. Nah, kemudian apa lagi nih yang harus kita lakukan? Kalau sudah semuanya empat-empatnya sudah kita jalankan yang saya bilang tadi, maka kita bisa tambahkan teknologi di dalamnya. Teknologinya apa? Ada teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah ya, Bang Paidon ya. Ya, obat dari dokter diteruskan sambil selalu dicek ya tiap bulan kalau bisa periksakan
makan harus ditukar, olahraga diupayakan, dan nanti teknologi laser ini bisa membantu si obat supaya bekerja lebih efektif. Ya, jadi apakah teknologi laser ini bisa membantu gula darah? Iya bisa. Ya, tapi bukan obat dia bekerja sama dengan obat. Ketika nanti hasilnya optimal, pemirsa, hasilnya optimal, datang lagi ke dokter Anda. Mana yang bisa dikurangin, mana yang belum, mana yang harus diterusin, ya. Sehingga Anda bisa lebih sehat. Jadi teknologi laser ini penting buat mendukung pola hidup Anda sekarang, ya. Berhenti menunda. Kalau menunda nanti artinya Anda membiarkan progres atau penyakitnya berjalan terus. Stop penyakitnya, ubah pola hidupnya, dan kesehatan bisa jadi milik Anda. Teknologi laser yang tadi kami perbincangkan itu adalah Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi. Sekali lagi, harapannya adalah kalau masalahnya teratasi, komplikasinya bisa kita hindari, pemirsa. Ya, nah ini adalah alat yang praktis dan mudah digunakan, ringan, kecil, portable, jadi kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari, ya, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Dr. Laser maupun AccuLaser ini akan menstimulasi tubuh, mengoptimalkan sebuah zat yang namanya nitric oxide, ya, yang bisa melenturkan dan melebarkan pembuluh darah. Juga bisa membantu mengendalikan hipertensi dan bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit dan pengentalan darah, pemirsa. Nah, kalau misalnya Anda sekarang dalam keadaan sehat, nggak ada keluhan apapun, masih muda seperti saya, justru itu adalah saat yang paling tepat Anda menggunakan Dr. Laser sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi mari saatnya kita jadikan AccuLaser maupun Dr. Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita, ya. Pemirsa, silakan hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan kalau nanti Anda sudah punya alatnya, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Dan ini adalah pelayanan yang gratis, ya. Ingat pemirsa, Dr. Laser maupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas. Ya, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, ingat juga Dr. Laser, ingat juga AccuLaser, ingat juga GoGo Mall. Oke, Go Healthy belum selesai. Kami masih punya solusi cara sehat, cara yang tepat buat sehat, terlebih buat Anda yang punya masalah dengan diabetes. Jadi tetaplah di sini ya, di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh pemirsa, mari kita lanjutkan belajar bagaimana diabetes bisa merusak tubuh Anda, termasuk kami akan mencarikan solusinya untuk Anda. Tapi sebelumnya, Mas Nurman akan memberikan pengetahuan kepada Anda, ya, karena Pak Bowo begini, tidak rutin minum obat anti diabetes atau suntik insulin. Kenapa? Ini ada beberapa alasan diantaranya. Gimana Mas Nurman? Jadi kita lihat di sini berdasarkan data dari keseluruhan orang yang alasannya tidak rutin minum obat anti diabetes atau suntik insulin. Kita lihat di sini yang paling tinggi itu adalah karena merasa sudah sehat, Kang. Apakah itu alasan Bapak merasa sudah sehat jadi nggak usah minum obat gitu? Iya. 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 Jadi Bapak masuk nih 50 ke dia golongan 50,4%-nya. Masuk. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau orang yang merasa sudah sehat, itu bukan berarti perjalanan penyakitnya itu tidak berjalan. Bukan. Bisa saja yang terjadi apa? Yang terjadi adalah adanya tidak ada gejala yang timbul. Kan kebanyakan misalkan gula darahnya tinggi atau tensinya tinggi. Iya, tapi nggak merasa apa-apa. Nggak merasa apa-apa. Sebenarnya ini yang banyak tidak ada gejala sih, banyaknya seperti itu gitu. Nah, inilah kenapa alasannya orang tidak rutin minum obat anti diabetes itu karena adanya merasa sudah sehat tadi. Yang kedua apa? Tidak rutin berobat. Ini jadi salah satu masalah juga. Karena pada dasarnya ketika orang tidak rutin berobat atau tidak rutin kontrol ke fasilitas kesehatan, maka kita tidak tahu rapor kesehatan kita seperti apa dan bagaimana kita mau minum obat kalau kita juga tidak tahu kondisi kesehatan kita seperti apa. Dan yang lain-lain di bawahnya ada sering lupa, tidak tahan efek samping obat, bahkan tidak mampu membeli obat secara rutin. Kemudian juga tadi ada yang belum dijelasin tuh, ada minum obat tradisional. Boleh aja kalau ya obat utamanya diminum. Anda mau nambahin boleh. Saya juga ada alasan yang mungkin belum ada di sini, takut kena ginjal. Kalau rutin minum obat takut kena ginjal. Pernah berpikir gitu nggak? Iya.
Tuh ada Iya. berpikir gitu. Nah pemirsa, Anda nggak minum obat, malah Anda bisa kena gagal ginjal. Walah. Tak kasih tahu. Sekitar 20-30% penderita gagal ginjal itu orang diabetes. Artinya apa pemirsa? Kita pakai logika yang lurus, kita lihat kronologi. Mau sehat nggak nih? Pak Bowo mau sehat nggak? Mau atau mau banget? Mau banget. Kalau mau banget, pemirsa mau banget nggak sih sehat? Iya dong. Kalau mau, ya harus mau belajar, dengar-dengar dari orang yang ahli di bidangnya. Kalau Anda belum berobat rutin, saya minta Anda kembali ke dokter Anda. Periksa gulanya, kemudian ikutin, ya resepnya Pak Bowo juga mulai sekarang. Baik. Obatnya diikutin, karbohidratnya ditukar, ya sumber karbohidratnya ditukar, kemudian pilih menu makan yang sehat. Taruh dulu, Pak Bowo suka minum teh manis nggak dulu? Suka, ya memang kalau di kantor dulu ya hampir tiap hari. Sehari berapa kali? Nah, berapa kali tuh? Ya paling banyak 2 kali. Paling banyak dulu. Berapa tahun tuh Pak, kira-kira Pak? Ya lebih 10 tahun ya. Waduh. Oke, belum kuenya Pak ya? Dan gue. Cemilan kuenya pasti ada. Gorengan suka dong yang manis-manis? Iya, iya. Ya emang suka Bang, aku juga suka sih. Dulu ngerokok nggak Pak? Enggak. Begadang? Enggak. Juga sih. Suka mie instan? Insan ya. Suka apa suka banget? Suka banget. Ya, ubah ya pemirsa ya, udah putus Iya, hubungan iya. sama yang lama. Olahraga upayakan, ini obat. Nah, kemudian kita menggunakan teknologi laser untuk mendukung pengobatan Anda. Saya mau ngasih lihat sama Anda bahwa ketika orang punya masalah diabetes, terjadi pengentalan darah. Ini ilustrasinya begini. Ketika gula darah tinggi, itu dinding pembuluh darah itu seperti diseset-seset pemirsa, seperti disayat-sayat. Nah, kemudian kolesterol itu adalah untuk mekanisme untuk memperbaiki. Tapi kemudian ketika minum yang manisnya terus-menerus, pembuluh darahnya itu akhirnya apa? Tersumbat. Sementara pengentalan darah ini masih berjalan terus. Ya. Nah, apa yang terjadi pemirsa? Kalau terjadinya di mata itu, yang mana tadi di awal Mas Nurman sudah cerita ada pembuluh darah yang cuma muat 1 sel. Kalau selnya menggumpal gini nggak bisa masuk, Nggak bisa pemirsa. lewat. Mata menjadi rusak pemirsa. Mungkin Anda ada yang sudah pernah mengalami stroke karena Anda punya latar belakang diabetes. Anda punya serangan jantung karena Anda punya latar belakang diabetes. Nah, sekarang bayangkan obat-obat yang Anda makan udah ngikutin saran dokter bekerja, tapi efektivitasnya kurang karena 2 hal. Pertama, karena pola makannya belum diubah, ya. Kedua, makan obatnya tidak rutin, ya kan? Nah, itu sebabnya kita mau menggunakan teknologi laser untuk membantu mengatasi masalah penggumpalan darah ini. Gula darah Bapak kan tinggi nih. Kira-kira begini gambarnya. Kira-kira begini, ini menggumpal. ya. Darah itu gumpal-gumpal gitu ya. Ya, ketika kemudian kita pakai teknologi laser seperti ini, Jadi ada laser, tembak. Tembak. Ya, tembak si gumpalannya. Nah, dia terurai, nanti pecah nih Pak, si gumpalannya pecah. pecah, thread. Das. Nah, sel-sel darahnya terurai, bisa dihantar sampai termasuk yang ke mata Bapak, termasuk ke kepala. Nah, nanti teknologi laser ini juga pemirsa ya, ada ekstensinya atau sambungannya yang bisa masuk ke hidung, namanya intranasal. Nah, seperti ini. Ya, Pak. Jadi nanti lasernya itu keluar di hidung dan di pergelangan tangan. Nah, kalau yang ditaruh di hidung nanti manfaatnya apa? Lebih cepat ke mata, pemirsa. Ke mata itu lebih cepat efeknya. Ya. Kemudian di hidung yang punya sinus akan lebih cepat terbantu. Juga mencegah terjadinya stroke. Ketika Anda sudah melihat ini semua, betapa bermanfaatnya teknologi laser untuk mendukung kesehatan Anda, ayo berhenti menunda, kita pakai teknologi lasernya sekarang juga. Gula di dalam darah ini harusnya dipakai sama tubuh kita untuk dijadikan energi. Nah, bagaimana caranya teknologi laser ini bisa membantu untuk mengendalikan kadar gula di dalam darah pada orang yang diabetes? Jadi teknologi laser ini nantinya akan merangsang sel-sel tubuh kita tuh untuk aktif kembali ngambilin gula yang ada di dalam darah kita untuk dimasukkan ke dalam sel. Jadi ketika sudah aktif kembali, maka gula darah kita ini akan terkendali yang di dalam pembuluh darah kita. Sedangkan sel kita punya makanan yang didapat dari si gula tadi. Itulah kenapa orang yang dia sudah pakai teknologi laser, tubuhnya jadi lebih berenergi. Karena gula-gula tadi ini dipakai sama tubuh kita. Kemudian masalah selanjutnya apa? Pada orang penderita diabetes biasanya akan terjadi yang namanya penyusutan massa otot. Karena terjadi yang namanya hunger cell. Sel ototnya tidak mendapatkan makanan yang menyebabkan kadar gulanya di dalam darah itu tinggi. Jadi ketika
ketika otot ini dia mengecil, maka yang terjadi apa? Gula darahnya makin tinggi, Iya. aktivitas tidak bisa dikerjakan, olahraga tidak maksimal, kemudian bisa menimbulkan komplikasi karena banyaknya gula tadi ya. Nah, selain itu apa? Energi juga ikut berkurang karena ototnya juga ikut mengecil. Maka dari itu penderita diabetes penting untuk menambahkan satu lagi nih selain teknologi laser, ada yang namanya teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Teknologi inilah yang nantinya akan menstimulus otot-otot di tubuh kita untuk berkontraksi secara aktif kembali. Ketika teknologi ini menempel di tubuh kita, maka teknologi ini akan merangsang otot di tubuh kita untuk berkontraksi. Yang nantinya otot berkontraksi ini dia seperti seolah-olah sedang aktif olahraga. Ayo pemirsa di rumah yang sudah ada diabetes, yang sudah ada tensi tinggi, mulai dari sekarang kita harus gunakan yang namanya teknologi laser dan kita kombinasikan dengan teknologi NMES. Nah, supaya Pak Bowo yakin, supaya Anda juga yakin mengenai manfaat dari penggunaan teknologi laser, banyak yang sudah merasakannya ya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini pemirsa. Kaki saya suka bengkak, kemudian gula darah saya tidak stabil dan mungkin ada beberapa yang lain lagi. Saya bersyukur banyak perubahan di badan saya, merasa lega, enteng, dan peredaran darah saya makin lancar. Mari jangan ragu-ragu untuk menggunakan teknologi laser karena banyak manfaat yang dapat kita terima melalui pemakaian teknologi laser ini. Oke, Bapak, ada harapan Bapak yang ingin mau disampaikan mungkin? Ya, insya Allah kalau menggunakan teknologi laser, saya bisa lebih baik indera seperti mata dan bisa olahraga normal gitu ya. Yang selama ini agak pusing gitu kalau banyak berdiri gitu. Baik, kami doakan, tapi Bapak usaha ya Pak ya. Iya. Terima kasih telah berbagi kepada kami. Dan Bang Faidon? Ya, pemirsa, 3 kata kunci yang saya mau bagikan sama Anda. Pertama, berubah. Kedua, disiplin. Ketiga, ditambah. Ubah mindset Anda, ya, disiplin dengan pengobatan, dan tambahkan penggunaan teknologi laser untuk membantu mendukung pola hidup sehat Anda. Dengan demikian, jalan Anda untuk hidup lebih sehat bisa Anda jalani, dan saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai Anda selalu. Jadi rutinlah periksakan kesehatan Anda pemirsa ya. Ikuti anjuran dari dokter dan gunakan teknologi laser. Nah, dokter laser ataupun AccuLaser ini merupakan pelopor alat kesehatan untuk membantu kita meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. AccuLaser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Nah, lasernya nih bermanfaat buat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda yang punya masalah seperti Pak Bowo nih ya, punya diabetes, punya hipertensi dan juga kolesterol tinggi. Yuk dipakai supaya kalau masalah teratasi, komplikasi bisa kita hindari. Nah, sementara itu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bermanfaat buat menjaga, juga menguatkan ya dan memelihara massa otot kita. Juga ada kelengkapan intranasal kit, intra masuk nasal hidung, jadi memang masuk lewat rongga hidung. Ini untuk melancarkan aliran darah di area kepala pemirsa. Ya, bisa mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Nah, buat Anda yang masih muda-muda, yang belum punya keluhan kesehatan, yuk, ini saat yang paling tepat Anda menggunakan teknologi laser. Kenapa? Sebagai pencegahan. Sebagai pencegahan datangnya penyakit. Jadi mari pemirsa, kita jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Silakan hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan jika Anda nanti kalau sudah punya alatnya, Anda boleh berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Ini layanan gratis ya pemirsa. Ingat loh, dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat dan bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Anda bisa mendapatkannya hanya di Gogomall. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat AccuLaser, ingat juga Gogomall. Akhirnya terima kasih Pak Bowo dan juga Ibu, Mas Nurman, Bang Faidon. Terima kasih dan tentunya terima kasih untuk Anda. Pemirsa setia Go Healthy. Kami membutuhkan kritik dan saran dari Anda. Jadi sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Ya, sehat selalu. Sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa.
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.